ya. Oke, jadi itu kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Jadi silahkan dipilih mau dikupas atau dibelah, sesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan. Oke, sekarang saya akan lanjut ke proses pembelahannya dengan menggunakan alat rahasia. Jadi sebelum mulai, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar tambah tahu cara berinteraksi dengan sumber daya bumi. Dan bagi yang sudah pencet, terima kasih. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang berhubungan dengan kelapa. Pertama menggunakan linggis, mengupas kelapa menggunakan linggis. Kemudian kedua saya menggunakan kapak untuk membelah kelapa. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan cara mengupas kelapa dengan menggunakan alat rahasia. Alat rahasianya itu, oke, sebelum saya tunjukkan, saya ingin menjelaskan cara dari kedua video yang pertama dan kedua, cara mengupas kelapa dengan membelah kelapa. Jadi kawan-kawan bisa pilih itu sebenarnya mau kupas atau mau dibelah. Jadi untuk hasil misalnya ingin dijual tempurungnya, lebih baik dikupas. Oke, jadi kan ada biasanya yang beli tempurung untuk digunakan membuat arang. Jadi di kampung saya sini itu sangat laku tempurungnya untuk digunakan untuk membuat arang untuk bakar ikan. Oke, jadi saran saya kalau mau dijual ya lebih baik dikupas saja karena akan memudahkan. Namun dari segi kupas itu nanti akan membuat kita kesulitan ketika ingin mencari isinya ketimbang ingin dibelah. Jadi kalau untuk dibuat kopra lebih baik kita, mungkin kawan-kawan petani yang lain mungkin tidak tahu apa itu namanya kopra, nanti saya akan buatkan videonya. Oke, jadi itu kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Jadi silahkan dipilih mau dikupas atau dibelah, sesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan. Oke, sekarang saya akan lanjut ke proses pembelahannya dengan menggunakan alat rahasia seperti ini. Oke, kalian bisa lihat bentuknya seperti linggis ujungnya, tapi lebih gepeng lagi dan bisa dipegang. Oke, dari besi. Mungkin kalian bisa gunakan besi bangunan, kemudian ditumbuk atau dipanaskan, kemudian ditumbuk agar seperti ini. Oke, kalian bisa lihat. Kemudian bagian ini harusnya ini ada kain di sini agar nanti pas dipegang itu tidak membuat tangan kita bisa menjadi kayak lebam begitu. Jadi kita harus gunakan ini, tapi karena ini cuma contoh jadi saya tidak akan pasangkan kain. Jadi saya akan, karena memang saya akan mengupas sedikit, jadi tidak perlu dipasangkan kain. Itu gunanya kain supaya nanti agar tangan kita ketika banyak, misalnya sampai 1 ton mengupas kelapa, itu tidak lebam di bagian sini. Itu akan sangat membuat kita tidak merasa enak. Oke, jadi perlu diisi kain. Oke, ada juga yang sudah membuatkan kayu bagian sini seperti parang begitu contohnya. Jadi kawan-kawan silahkan pilih sendiri menggunakan ini. Yang jelasnya alatnya seperti ini untuk mengupas kelapa. Kalau di daerah kawan-kawan apa namanya, mungkin kalau saya itu namanya penyeluhan, sube, atau bukan sejenis sube ya, jadi lebih kecil lagi, jadi sama seperti sube namun oke.
Jadi kawan-kawan lihat, silahkan bisa dibuat sendiri bila ada besi bangunannya yang ukurannya sama. Oke, kawan-kawan bisa lihat. Oke, besarnya seperti ini. Oke, saya akan lanjut mengupasnya. Oke, kita mulai dari kelapa yang mana? Kawan-kawan bisa pilih, mungkin saya akan mulai dari sini saja dulu ya, dari kelapa yang besar, kelapa lokal. Oke, caranya seperti ini. Oke, saya akan fokuskan dulu. Oke, maaf saya agak batuk-batuk ini. Oke, jadi caranya itu ada dua. Pertama, dicungkil seperti ini. Oke, ini untuk misalnya kalau memang kawan-kawan tidak buru-buru, bisa gunakan teknik cungkil seperti ini. Oke, teknik cungkil seperti ini. Kalau kelapa lokal dia lebih mudah dilakukan pencungkilan seperti itu, karena memang kondisinya lebih besar. Oke, tapi nanti kalau kelapa hibrida itu agak sulit dilakukan karena memang dia agak cekung begini, agak dalam, kemudian susah untuk dicungkil. Oke, seperti ini misalnya. Tidak bisa digunakan teknik mencungkil seperti ini. Ini akan membuat sangat kesusahan. Nah, sedikit saya didapat. Jadi saya di sini punya triknya khusus, pengalaman dari teman-teman saya yang sering kerja begini. Kemudian saya juga sudah mencobanya. Triknya ada seperti ini. Saya akan bersihkan dulu ini biar kawan bisa lihat. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Oke, saya akan fokuskan dulu. Oke, di sini saya akan posisinya seperti ini. Kita dorong. Oke, kemudian kita cungkil seperti ini, sangat mudah sekali. Oke, ini hasil dicungkil, ini hasil trik yang saya dapat dari kawan-kawan saya yang kerja begini. Oke, ini hasilnya, dan ini seperti memotong kue atau memotong lapis atau memotong agar-agar juga bisa. Oke, tekniknya seperti ini. Ini dimiringkan seperti ini. Kalau mencungkil kan seperti ini, tapi kalau teknik saya tadi seperti istilahnya memotong, jadi posisinya seperti ini, agak miring sedikit, baru kita dorong. Oke, sangat mudah karena memang kondisi kelapanya ini sangat mudah untuk dibelah atau diiris menggunakan teknik seperti ini karena memang posisinya dalam. Oke, sini iris lagi. Oke, selesai. Sangat mudah kan kawan-kawan? Semoga video ini dapat membantu kawan-kawan. Oke, sekarang kita lanjut di hibrida. Oke, biasanya kalau kelapa hibrida itu ada yang ketika pas dibelah itu lebih ke sini, dia lebih sedikit, jadi lebih dalam lagi. Jadi teknik yang digunakan itu seperti teknik yang tadi saya sudah contohkan, bukan teknik cungkil lagi. Oke, di sini saya akan menggunakan teknik yang tadi. Oke, sangat mudah dan cepat. Oke, kalau sudah bagian sini kita gunakan teknik cungkilnya. Oke, paskan. Jadi kita miringkan, jangan ini teknik cungkil, kemudian kalau ini teknik yang saya gunakan, teknik memotong. Oke, sangat mudah. Oke, masih bisa digunakan. Oke.
Kemudian di sini gunakan teknik cungkil. Oke, selesai. Bagaimana menurut kawan-kawan? Oke, selesai. Tidak ada lagi. Oke, jadi saya akan jelaskan di sini. Teknik yang tadi, teknik cungkil itu sering digunakan ibu-ibu ketika ingin membuat masakan yang membutuhkan santan agar mudah dan besar seperti ini. Oke, jadi teknik cungkilnya seperti ini. Namun untuk ingin membuat masakan, lebih baik kita kupas kelapanya terlebih dahulu, kemudian nanti kita pukul, kasih belah begini, dibelah, kemudian agar bisa kemudian dipukul lagi. Jadi lebih baik kita kupas dulu kelapanya, jangan dibelah seperti ini, agar bisa menggunakan teknik cungkilnya. Namun kalau kelapa seperti ini, hasil belahan seperti ini, kita lebih baik menggunakan teknik ini. Biasanya teknik belah ini biasanya digunakan untuk kopra yang mencari, biasanya sampai 1 ton 2 ton begitu, untuk dijual dan dijemur. Oke. Namun jika ada kawan-kawan yang bertanya nanti apa perlu saya buatkan video tentang kopra, silakan komentar di kolom komentar. Oke, di sini saya sudah mempraktekannya. Jadi teknik iris seperti itu lebih baik digunakan untuk kopra. Kemudian kalau teknik cungkil untuk membuat atau mencari santannya saja. Oke. Jika video ini kalau merasa sangat bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kawan-kawan di grup kawan-kawan tentang petani atau bagaimana. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya, dan saya mohon bantuannya. Silahkan di-subscribe channel saya agar berkembang dan saya semangat membuat video. Oke. Dan bila ada masukan video apa yang saya perlu buat, silahkan dibuatkan di kolom komentar, ditulis, nanti saya akan buatkan. Kemudian ada masukan dan kritik, silahkan dimasukkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di like jika video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, tetap sukses petani Indonesia. Oke, saya akan rapikan ini. Oke, jadi nah, sekarang sudah tahu kan caranya. Sekarang ayo cepat ambil peralatan kita, kakao kita di kebun menunggu kita. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan like, dan jangan lupa lonceng dan tombol subscribe-nya dipencet agar Globe Smiling selalu membantu kalian care membuat kalian tersenyum kembali. Sampai ketemu di video berikutnya. Siriho.